Kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita masih membahas tentang bangsa Palestina. Ini cukup lama kita tidak mengkaji ini ya, setelah kalian liburan dan sebelumnya juga ya pas Jumat, pas kemudian kita atau tidak bisa. Jadi alhamdulillah, jadi bulan Desember Januari ini mudah-mudahan tidak ada serangan yang seperti kita bilang dahulu. Kita khawatir bulan-bulan ini itu adalah bulan-bulan yang biasanya para orang-orang Yahudi menyerang kaum muslimin, seolah-olah rutin dari sejak tahun 2003-2004 itu setiap bulan Desember itu seolah-olah rutin menyerang Palestina gitu. Nah, kenapa kemudian orang Yahudi ini sangat berani untuk kemudian memperluas wilayah dan menguatkan cengkramannya di Palestina itu, Israel ini? Sebelumnya kita bahas karena dua hal. Yang pertama karena dukungan Amerika, dukungan pemerintahan Amerika yang secara langsung kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel ya. Jadi apapun yang dikerjakan Israel itu didukung oleh Amerika, disetujui, bahkan dibela di forum internasional. Dan yang kedua itu adanya mental dari organisasi yang dianggap sebagai representasi secara internasional oleh dunia, yaitu PLO terhadap bangsa Palestina ya. Padahal ya PLO juga adalah seperti sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah bentukan yang kemudian juga tidak sepenuhnya mewakili dari seluruh organisasi atau seluruh elemen atau perwakilan dari bangsa Palestina. Nah, itu ternyata PLO ini faktor keduanya itu sangat toleran, membiarkan seolah-olah atau benar membiarkan ya, membiarkan Yahudi atau membiarkan Israel itu memperluas cengkramannya, bahkan menguatkan kembali ya kalau boleh dibilang itu kekejamannya. Ini yang terjadi di Palestina. Nah, berikutnya kita bahas di sini sebagai tambahan dari dua faktor sebelumnya, yaitu dukungan kepada negara Yahudi dari kubu neokonservatif dalam pemerintahan Amerika. Jadi di pemerintahan Amerika itu mendukung Yahudi terus, dan juga mental toleran yang terus-menerus dilakukan PLO termasuk otoritas Palestina. Maka ada faktor ketiga, yaitu posisi yang rendah dan terhina para penguasa Arab dan kaum muslimin, penguasa negeri-negeri muslim lainnya sebenarnya. Jadi ada mental rendah. Jadi ada apa istilahnya? Kalau dikatakan ini
posisi rendah dan terhina. Bagaimana ini? Mesir dan Yordania keduanya memiliki perjanjian resmi dengan pihak Yahudi, membuka hubungan diplomatik, melakukan kunjungan timbal balik, serta hubungan normal yang agak berbeda. Jadi negara Israel itu boro-boro atau alih-alih ya boro-boro di boikot atau diasingkan, dikucilkan oleh orang Arab pada saat di situ, ya, atau mungkin dijaga-jagain biar nggak bisa kemana-mana oleh orang Arab. Mereka malah bikin hubungan diplomatik, hubungan resmi antar negara, yang apabila orang Israel itu berkunjung dan melakukan kunjungan-kunjungan karena sudah ada hubungan diplomatik resmi negara itu, maka ya layaknya sahabat. Ini yang juga mau dibuka oleh Indonesia katanya, karena ada salah satu organisasi besar yang ketuanya itu ya bahkan ya diketahui pernah atau ditangkap kamera atau bahkan secara jelas melakukan hubungan interaksi dengan Israel, baik secara pemerintahannya atau organisasi di sana. Ini organisasi besar di Indonesia ini. Katanya begitu, bahkan mencanangkan saat dia menjadi ketua umumnya itu ya, untuk memulihkan hubungan internasional yang seluruhnya bersahabat kepada seluruh bangsa dan elemen dunia katanya. Padahal inilah faktor ketiga yang membuat makin panjangnya derita bangsa Palestina, derita umat Islam di Palestina ini. Ya, makanya dikatakan mereka akhirnya punya hubungan diplomatik secara internasional, harus saling membalas kunjungan tadi, harus bersikap baik, hubungan persahabatan, bekerja sama, masuknya perdagangan, saling berdagang, ekspor impor dan sebagainya. Bahkan kerjasama dalam bidang pendidikan bisa jadi, pertukaran pelajar, banyak bisa begitu. Tiba-tiba anak-anak kaum muslimin harus mempelajari sejarah Israel dengan bentuk yang sangat baik, padahal Israel itu merampas tanah kaum muslimin, merampas tanah haram kita, ya kan, tanah suci kita. Ini yang terjadi. Ya, negara-negara lain mengambil jalan yang sama, mengakui eksistensi Yahudi dengan menggunakan berbagai bentuk hubungan seperti perwakilan perdagangan, perwakilan kemanusiaan, ya, berbagai konferensi ekonomi maupun olahraga dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh Qatar, Maroko dan Oman dan lain sebagainya. Ya. Setidaknya dalam keadaan normal hal-hal seperti itulah yang menunjukkan pengakuan terhadap negara Yahudi secara de facto, secara nyata itu diakui ternyata, ya karena diakui adanya dia, ya, tanpa menyatakan secara resmi. Artinya mereka secara bersama-sama menerima keberadaan negara Yahudi dan mengakui institusinya, mengakui kenegaraannya, mengakui keberadaannya, ya, padahal dia perampas, pengambil tanah suci umat Islam, gitu ya. Tidak ada satu negara Arab pun yang menganggap bahwa Israel merupakan institusi yang tidak konstitusional yang harus dihancurkan agar Palestina bisa dibebaskan dari cengkramannya maupun dari tindakan brutalnya yang telah menimpa baik manusia, pohon maupun bebatuan. Masya Allah. Jadi ini diperumpamakan orang Yahudi Israel itu membuat rusak bukan cuma manusia, tapi batu pun dia rusak. Karena memang ini adalah bangsa terlaknat.
Kata Allah, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya kan? Jadilah kamu kera yang terhina. Paham tak? Itu Allah bilang gitu. Gara-gara dia melanggar perintah Allah terus menerus. Harusnya kita tahu ini. Walaupun pada awalnya Allah memuji orang-orang Yahudi karena Allah berikan nikmat yang sangat besar. Allah utamakan dia dari bangsa-bangsa yang lain pada masa dahulu. Para nabi lahir ada pada bangsa ini banyak. Tapi gara-gara mereka ini ingkar kepada Allah, menyalahi janji terus-menerus kepada Allah, gimana? Dikutuk sama Allah. Kok ya kita ini malah mau temenan sama monyet? Nah gitu. Kemarin kita ada monyet satu aja udah kesusahan ya. Habis rambutan kita gitu ya. Ya kan? Monyet terlepas di sini aja kita sudah payah ya. Ini monyet peliharaan siapa nih di sini? Kan gitu. Itu habis burung diorak-orak kan gitu. Ya kan? Gaya-gaya pula lagi dia di bawah. Masya Allah. Kemudian Allah tuntaskan urusan itu dengan dia mendapat kecelakaan. Coba tangkapnya susah itu kan. Itu monyet satu. Wah, ini kan gini. Ini monyet satu negara. Aduh. Ternyata banyak negeri-negeri kaum muslimin, para pemimpinnya menjalin hubungan diplomatik. Bukan cuma itu, mereka secara tidak resmi mengakui keberadaan Israel, ya kan? Dengan turut misalnya bertanding dalam event olahraga, itu kan bareng-bareng. Kita ini mengakui. Kalau event internasional, Olimpiade, coba pasti ada itu negara Israel. Dia dapat emas, perunggu atau perak misalnya. Dia kemudian juga bertanding melawan kita atas nama negaranya. Padahal mereka berdiri di atas tanah rampasan kaum muslimin. Insya Allah. Harusnya kita nggak punya ada pikiran untuk mengakui mereka. Ini yang kacau ini. Lah ternyata ini ada yang cium tangan ke orang Yahudi. Cium tangan kemana? Ke pemimpin mereka. Ngaku-ngakunya Islam. Gimana ini? Nah, padahal kita kaum muslimin ya, dalam kondisi seperti itu sama saja berada dalam status perang real. Ya kan? Secara fi'lan dengan Yahudi sampai institusi tersebut musnah dan mengembalikan Palestina ke dalam pangkuan negeri-negeri Islam. Jadi harusnya itu dalam kondisi darurat perang terus, wah nggak damai dong. Loh, ya kamu bikin gara-gara ngerampas tanah kaum muslimin ya. Gitu. Kalau mau damai, damai juga dong tindakannya. Masa kita suruh damai dia nggak damai? Logikanya itu nggak ketemu. Ya sering kita bahas itu. Orang ngerampok rumah seseorang, lah kok ya perampoknya itu ngambil rumah itu para tetangga kemudian mengakui itulah pemiliknya. Kan kurang ajar, ini tetangga yang bagaimana ini? Ya kan? Malah diakui, malah main futsal bareng, ya kan? Malah apa namanya? Satu klub motor bersama misalnya. Ini tetangga apa ini? Jadi harusnya ya dimusnahkan dan mengembalikan Palestina ke dalam pangkuan negeri-negeri Islam. Oleh karena itu kita bisa mengerti mengapa negara-negara Arab, jadi orang-orang Arab di sini, sejak KTT pertama yang diselenggarakan di Kairo hingga KTT terakhir di Tunisia, konferensi tingkat tinggi negara-negara Arab, ya, sama sekali tidak menunjukkan permusuhan, bahkan tidak menempatkan Israel sebagai musuh. Jadi nggak ada musuhnya sama sekali. Coba, Insya Allah. Padahal anak-anak kaum muslimin, ya, wanita-wanita muslimah Palestina, ya kan, laki-laki yang kemudian juga kuat di sana dibunuh. Belum lagi yang tua renta, ya, banyak sekali itu dibantai, diusir, diambil tanahnya. Mana ini persaudaraan kaum muslimin?
Gagasan yang ada ini dari Saudi Arabia yang katanya Khadimul Haramain ya, melayani dua tanah suci. Saudi Arab ini malah bagaimana pada KTT di Beirut merupakan pengakuan terhadap institusi Yahudi dan pengabaian terhadap Palestina. Sama seperti gagasan-gagasan lainnya yang telah disampaikan baik oleh Amerika maupun Eropa yang bertujuan menolong Yahudi. Jadi ternyata Saudi malah menyerukan untuk menerima Israel dan Palestina untuk berdiri di tanah Arab. Alasannya kan ketimbang Palestina ini nggak bisa hidup, mending ya Israelnya diakui aja, kita sudah kalah. Apa ini kok kayak gini? Harusnya pemimpin itu apa? Menyerukan jihad untuk mengusir Israel. Ini Saudi bahkan bagaimana? Mengusulkan damai dengan Israel. Bahkan dia membiayai ya kan kelompok-kelompok agar meredahkan kelompok lain ya yang bisa menjadi apa? Pembebas Palestina. Dengan alasan ya tadi dakwah untuk akidah, dakwah untuk tauhid misalnya kata mereka. Itu alasan dibiayai oleh Saudi itu. Supaya apa? Kelompok-kelompok tadi tidak muncul ya, kelompok yang benar itu tidak muncul untuk melawan Israel, dibiayai sama dia. Yang lebih lucu tahun kemarin malah dia dengan gagahnya mengatakan dia menyerang Yaman, perang, mengerahkan pesawat melawan Yaman, yang katanya di Yaman itu apa? Akan muncul bibit-bibit dari kelompok yang dia bilang adalah kelompok Syiah katanya. Lah, itu Israel dia lebih kacau lagi. Ya ini juga kacau juga gitu ya. Harusnya pesawat tempurnya bagaimana? Diarahkan ke Palestina untuk mengusir Israel. Ya, saya sempat temenan, sempat menjadi follower dari salah seorang imam Masjidil Haram atau salah seorang imam di Saudi, salah seorang itu. Pada saat konflik Yaman itu, dia dengan bangga berdiri di samping fotonya dia itu, di samping pesawat tempur Saudi yang akan berangkat menghantam salah satu kelompok pemberontak di Yaman. Ayah juga nggak setuju dengan pemberontakan di Yaman itu, karena itu penuh rekayasa sebenarnya dan juga memang nggak secara nyata. Ternyata dia malah bangga menghantam, kata dia, sumber setan dari kelompok di tanah Arab, di tanah Yaman. Langsung unfollow, unfriend, nggak mau lagi ngikutin kayak gini. Padahal wah, bacaan Qurannya bagus, enak, dia hafal 30 juz tentu ya, imam Masjidil Haram, imam besar, bukan imam besarnya tapi salah satu imam di Masjidil Haram situ. Insya Allah. Padahal yang lain-lain nggak sampai kayak gitu. Dia bahkan istilahnya itu memberi berkat kepada pesawat tempur yang akan berangkat ke Yaman. Kalau pesawat tempur itu berangkat kemana? Ya ke Israel. Keren. Hancurin itu Israel ya kan? Itu bahkan ayo promosiin deh sama kamu, ntar ikuti dia. Misalnya gitu kan. Ini nggak beres orang kayak gini nih, insya Allah. Nah jadi malah Saudi yang kemudian mengikuti langkah tadi. Negara-negara Arab sama sekali tidak berani menghadapi Yahudi, tidak pula menjauhinya. Lah kalau nggak berani itu ya jauh-jauhan lah. Kalau nggak berani ngelawan deket-deketan kan kita bisa timpuk batu dari jauh kan, itu lari dulu. Ini enggak, sudahlah nggak berani melawan, malah deket akrab-akraban. Ya. Bahkan mereka justru memberikan andil yang nyata dalam menggagas perdamaian dalam kata tanda kutip ya dengan Yahudi. Ya. Jadi menggagas perdamaian. Bahkan bukan cuma dengan tanda kutip, damai dengan benar. Jadi bukan pura-pura
Kalau di sini kan ada yang pura-pura nih, banyak yang pura-pura. Udah deh pura-pura masuk parlemen, nanti kita tegakkan syariat gitu. Padahal nggak sesuai syariat. Ini dia bukan lagi pura-pura damai, damai beneran. Coba bayangkan. Ya. Lebih dari itu, jika terjadi ancaman terhadap negara Yahudi, mereka akan menolong untuk menyelamatkannya. Kunjungan kepala intelijen Mesir Umar Sulaiman ke negara Yahudi merupakan salah satu bukti mengenai hal itu. Jadi kalau nanti ada kelompok militan di Mesir yang akan melawan Israel, karena Mesir itu kalau kalian lihat di peta ya, itu berbatasan. Setelah Mesir melewati terusan Suez, terusan antara ya, jadi yang dibuat terusan itu nanti Mesir akan sampai kepada wilayah Palestina. Langsung perbatasannya. Ini kepala intelijen Mesir pada waktu itu ya, malah datang ke Israel dan menjamin keamanan perbatasan, kata mereka. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kalau ada faksi militan, kalau ada dari seluruh penjuru dunia yang datang ke Mesir, yang mungkin awalnya mungkin pura-pura orang-orang itu misalnya entah apa namanya berwisata, entah dia untuk belajar, entah untuk apa, kemudian dia nyebrang ke Palestina dan menghantam orang-orang Palestina, menghantam orang-orang Israel pada waktu itu di situ, maka pada saat itu yang diamankan bukan, atau yang menangkap itu ya, yang memusuh itu bukan orang Israel, orang Mesir sendiri. Nah ini kan kacau. Jadi bukannya lagi menjaga perdamaian, tapi yang terjadi malah bagaimana? Yang terjadi malah mendukung keamanan Israel agar terus menjajah bangsa Palestina. Nauzubillah, insyaallah. Ya, ini kalian harus tahu nih. Jadi ini musuh kita ini. Ya, jadi jangan dikira kita ini belajar kayak gini ini nggak nyunah ini kita belajar kayak gini. Ya, Rasulullah SAW ya, apa namanya, pada saat masih berdakwah bertiga, ya, saat Rasulullah SAW itu baru dia ya Rasulullah sendiri, istrinya Khadijah dan keponakannya Ali bin Abi Thalib, baru bertiga saat itu sudah terkenal oleh keluarganya dan orang-orang Arab bahwa Rasulullah itu membawa satu misi Islam, tentu maksudnya di situ, yang akan menaklukkan Persia dan Romawi. Itu ada tuh dalam hadisnya tuh. Ya. Jadi ada salah seorang sahabat Rasul ya, namanya Afif bin Qais. Nah, dia ini gimana? Menjadi mitra dagangnya paman Rasul, Abbas bin Abdul Muthalib. Saat dia dagang di Mekah nih, ya, Afif bin Qais ini dagang bersama dengan siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Jangan tidur, dikit lagi nih, cerita dulu. Ya, nih ceritanya. Ya. Dia itu sudah nanya-nanya, siapa itu? Kira-kira gitu, bisik-bisik lagi dagang nih. Siapa itu? Kok ya begitu ibadahnya di Ka'bah ini? Abbas bin Abdul Muthalib waktu itu masih kafir. Bagaimana? Dia dengan bangga ngomong, walaupun bangga di situ bangga dengan apa? Sedikit merendahkan. Dia adalah keponakanku yang bercita-cita ingin menaklukkan Persia dan Romawi, padahal baru bertiga. Kaget, bertiga mau menaklukkan Persia dan Romawi, padahal Mekah itu Persia dan Romawi nggak mau naklukin. Kenapa? Orangnya nggak nyaman, nggak barbar, nggak nguntungin. Itu sudah ngomong. Berarti apa? Rasul bertiga aja udah terkenal bahwa dia akan menaklukkan
Persia dan Romawi pada waktu itu. Kaget Afif bin Qais ini, hah? Ini bertiga udah berani. Sama aja ini, wah, ya kan? Ini masih kecil. Waktu itu Ali bin Abi Thalib baru berumur berapa? 8 tahun. Coba. 8 tahun ngikutin Nabi Muhammad SAW, ingin menaklukkan Persia dan Romawi. Berapa orang? Baru bertiga. Coba bayangin. Kaget. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib pada waktu itu makin senang. Oh, ini keluarga saya, keponakan saya. Lalu dia bilang, mau nggak kamu saya ceritakan yang lebih dahsyat lagi? Kira-kira gitu. Ini lebih keren lagi. Ketimbang cuma sebatas apa? Menaklukkan Persia dan Romawi. Kata Afif bin Qais, nah ya sudah, kita dagang aja. Akhirnya Afif bin Qais itu baru masuk Islam setelah Futuh Mekkah. Saat itu dia datang kepada Rasul, seolah-olah kalau dalam bahasa ayat itu apa? Nangis darah dia kepada Rasul. Ya Rasul, sekiranya pada waktu itu saya masuk Islam, saya menjadi orang keempat dari Islam ini. Utsman bin Affan belum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq belum masuk Islam, Umar bin Khattab belum masuk Islam, seluruh sahabat-sahabat besar belum masuk Islam. Kalau saat itu dia menerima itu, karena dia sudah tertarik, orang ini kok berbeda ibadahnya, bahkan bercita-cita untuk apa? Menaklukkan Persia dan Romawi dengan anak umur 9 tahun, 8 tahun. Coba bayangkan. Kan luar biasa. Dan ternyata dia dapati mampu menaklukkan bangsa Arab pada waktu dia masuk Islam. Sekiranya saya itu pada waktu itu mengambil, meraih Islam, bagaimana? Tentu saya menjadi orang yang keempat ya Rasul. Coba bayangkan. Nah, jadi kalau gitu gimana kita? Kita harus canangkan kita yang akan menghancurkan Israel. Waduh, Al-Jawahir ini gimana? Loh, jangan dikira Allah punya urusan. Innallaha balighu amrih. Allah akan mengatur urusannya. Paham nih? Jadi gitu. Jadi jangan membahas ini sambil ngantuk, ya. Enggak ya, enggak ngantuk. Gitu. Paham nih? Jadi bagaimana seharusnya sikap kita kepada Israel? Bukan pengen kesana sekedar ziarah, malah pengen ziarah ke Masjidil Aqsa. Bukan. Harusnya canangkan dalam hati kita menaklukkan Israel. Begitu? Ya. Takbir. Kok nggak semangat ini? Cukup ya. Jadi kayak orasi jadi kok ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Paham? Gimana, Kak Karimah? Paham? Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sedikit-sedikit ya. Ditandai. Nanti kita lanjutkan lagi. Nanti yang belum dapat atau belum ada kitabnya lagi, mudah-mudahan segera kita penuhi kitabnya ya. Yuk, kalau tidak ada, hari ini libur ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita tutup dengan kita membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.